akan tetapi patut kita apresiasi karena beliau juga adalah salah satu pejuang kemerdekaan negara Republik Indonesia ini, sahabat. Nah, oleh karenanya seharusnya, sahabat ya, bila mana gitu kan makam keramat Ki Ageng Welo ini belum dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional juga, ya kan, ya mungkin seharusnya bisa juga kita ajukan untuk dijadikan sebagai cagar budaya, sahabat. Wah, ini pohon belimbing semua ya kameramen ya, pohon belimbing semua nih, sahabat. Tuh banyak belimbingnya tuh. Nah, siapa sosok Ki Ageng Welo ini sebenarnya, sahabat? Nah, ini yang perlu sahabat-sahabat semua ketahui sebelum sahabat-sahabat semua melakukan alap barokah. Kirim doa kepada beliau, sahabat. Ya kan? Jadi, sahabat, menurut berbagai sumber, ya kan, yang saya baca, yang saya ketahui, ya kan, bahwasanya beliau ini Sohibul Makbaroh Waliullah Ki Ageng Welo merupakan salah satu penderek daripada Pangeran Diponegoro, sahabat. Wah, itu, sahabat. Jadi beliau Sohibul Makbaroh Waliullah Ki Ageng Welo ini adalah salah satu daripada pasukan perangnya Pangeran Diponegoro. Namun saya tidak menemukan nama aslinya itu siapa, sahabat ya. Saya tidak menemukan nama aslinya beliau itu siapa, itu tidak ada. Jadi hanya terkenalnya Ki Ageng Welo saja, sahabat. Yang terkenal dulu Ki Ageng Welo itu salah satu pasukan daripada Pangeran Diponegoro yang sangat sakti mandraguna, sahabat, dalam melakukan penggempuran dan melawan penjajah yang menjajah di wilayah negeri kita tercinta ini, sahabat. Waduh, jadi Ki Ageng Welo ini adalah salah satu pahlawan nasional, sahabat, sebenarnya yang patut kita apresiasi perjuangannya, sahabat. Ya kan, hanya saja Ki Ageng Welo ini belum dijadikan atau dinobatkan sebagai pahlawan nasional, sahabat. Ya kan, seperti halnya Pangeran Diponegoro. Itu aja, sahabat, sebenarnya. Tapi beliau ini Waliullah Ki Ageng Welo itu sama-sama pejuang, sahabat. Sama-sama pejuang kemerdekaan negara kita Republik Indonesia, sahabat. Waduh, luar biasa kan, sahabat. Nah, ini adalah area depan, sahabat ya. Area depan yang udah deket dengan makam keramat Ki Ageng Welo ini, sahabat. Tuh, ini kayaknya pohon udah lumayan tua juga nih, sahabat. Ada akar-akarnya juga nih. Nah, ini juga area paling samping banget, sahabat, itu banyak makam-makam juga ya di samping daripada makam keramat Ki Ageng Welo, ya kan. Entah ini adalah penderek-pendereknya Ki Ageng Welo kala itu, ya kan, yang dimakamkan di lokasi yang sama di Kecamatan Doro ini, sahabat. Atau siapa itu saya tidak mengetahui, sahabat ya. Tapi untuk bangunan juga ini kayaknya saya lihat masih baru juga, sahabat ya. Kayaknya belum lama juga nih. Ya, belum lama juga ini. Masih baru. Jadi mungkin makam keramat Ki Ageng Welo ini memang salah satu makam keramat yang baru diperhatikan juga, sahabat, sama masyarakat. Ya kan. Jadi apa ya? Makamnya makam lama gitu kan, makam kuno. Akan tetapi makam kuno yang baru diperhatikan juga oleh masyarakat dan juga pemerintah desa. Ya kan, karena saya lihat ini bangunannya masih baru loh. Ini baru banget, sahabat tuh. Sahabat bisa lihat sendiri tuh. Ya kan, itu masih baru banget. Kayaknya kalau nggak dibangun tahun kemarin itu ya tahun kemarinnya lagi kayaknya, sahabat.
Nah, jadi sahabat-sahabat semua, bahwasanya Ki Ageng Welo itu juga sama-sama pahlawan nasional sahabat, cuman saja belum dinobatkan ya kan oleh pemerintah kita. Padahal beliau itu sama-sama pejuang ya kan dalam memperjuangkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia sahabat, mengusir penjajah dari negeri kita tercinta ini sahabat. Nah gitu sahabat ya. Ini adalah area depan sahabat. Ini masih baru sahabat ya. Tuh. Masih baru banget gitu kan. Wah, ini lampunya masih nyala nih. Nah, ini adalah area persis paling depan di depan pintu sahabat. Ini banyak bling-bling banget sahabat. Beneran tuh. Sayang banget ya. Aduh. Daripada habis dimakan codot ya kan, mending buat saya aja sahabat ya. Nah ini adalah area depan sahabat, area depan daripada makam keramat Ki Ageng Welo. Cuman ini adalah gambar yang diambil dari halaman persis di halaman makam keramatnya ini sahabat. Kalau tadi kan saya kan dari luar sahabat ya. Nah ini batasnya itu ini sahabat, batasnya itu adalah tembok ini. Jadi ada tembok pembatasnya sahabat ya. Nah oleh karenanya buat sahabat-sahabat semua, kita patut mengapresiasi sahabat tokoh-tokoh pendahulu kita ya kan, para sesepuh-sesepuh kita dulu ya kan, yang mungkin jasanya ya kan, pengorbanannya, perjuangannya itu belum banyak diketahui oleh kita semua ya kan, akan tetapi patut kita apresiasi karena beliau juga adalah salah satu pejuang kemerdekaan negara Republik Indonesia ini sahabat. Nah oleh karenanya seharusnya sahabat ya, bila mana gitu kan makam keramat Ki Ageng Welo ini belum dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional juga ya kan, ya mungkin seharusnya bisa juga kita ajukan untuk dijadikan sebagai cagar budaya sahabat. Nah oleh karenanya di sini tuh kan belum ada nih sahabat tuh, jadi belum ada plang cagar budaya sahabat, seperti halnya makam-makam wali yang lain ya kan. Kemarin saya pernah ziarah ke makam waliullah Mbah Gendon sahabat. Mbah Gendon itu sama sahabat, itu dia itu seorang wali ya kan, yang hidupnya itu di masa penjajahan Belanda sahabat. Mbah Gendon itu sahabat ya kan, bahkan menangi Belanda dan juga menangi penjajah Jepang sahabat. Akan tetapi makam keramat Mbah Gendon itu sekarang dijadikan ini apa, sudah dipasang plang cagar budaya sahabat. Nah oleh karenanya ini adalah PR buat pemerintah Kabupaten Pekalongan ya kan, khususnya pemerintah desa setempat, yakni pemerintah desa mana ini namanya, Desa Welo ya, Desa Welo, Desa Dukuh Welo, desanya apa ya, Dukuh Welo desanya saya nggak paham nih. Pokoknya pemerintah desa setempat lah yang mengelola daripada makam keramat Ki Ageng Welo ini, kalau bisa diajukan ya kan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dimohonkan dijadikan sebagai cagar budaya sahabat. Jadi seperti itu sahabat ya, karena sayang banget gitu kan. Tujuannya adalah menjaga, melestarikan daripada nilai-nilai budaya sahabat, nilai-nilai sejarah.
yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan ini sahabat. Kalau nggak kayak gituin, aduh, nanti lama-lama itu bisa lenyap gitu kan, bisa aja kan tergerus. Nah contohnya saja sekarang itu kan lagi marak sahabat, lagi marak banget. Apa maraknya? Lagi marak banget makam-makam kuno ya kan, yang dipalsukan sahabat, yang dibengkokkan daripada sejarahnya. Coba bayangkan sahabat. Nah, perlu sahabat-sahabat ketahui juga sahabat, ini nih, ini penting sahabat, ini sebagai informasi yang penting. Oh, ini ada pohon gede ya di samping ya. Pohon apa nih kira-kira nih sahabat-sahabat semua? Pohon apa kameramen tuh? Ya, gede ya. Ini samping makam keramat nih. Wah, sangar ya. Coba kameramen tuh tunjukkan ya, mantap ya, ada pohon gedenya juga, layaknya makam keramat lah. Jadi makam keramat itu apa ya, supaya ada pohon gedenya. Wah, jadi supaya ya identik lah ya, identiknya makam keramat. Ini juga ada pohon yang tumbuh di sini nih, ya kan. Tapi ini nggak tahu ya dikunci apa enggak nih, saya nggak paham, ini saya belum kesini sahabat. Nah jadi seperti itu sahabat ya, sebagai informasi bahwasanya makam keramat Ki Ageng Welo ini juga konon katanya sahabat sempat diba'alawikan sahabat. Coba bayangin sahabat, waduh, apa-apa ba'alawi, apa-apa Habib gitu kan. Ada makam lagi katanya Habib, ada makam lagi konon katanya Habib. Waduh, semuanya dihabibkan semua sahabat, ya kan. Jadi tokoh-tokoh Nusantara kita, ulama-ulama kita terdahulu, para sesepuh kita terdahulu, apakah rela sahabat? Semuanya dihabibkan, diklaim gitu kan. Waduh, ini kan apa, penjajahan yang tidak nyata ya kan, penjajahan terselubung sahabat, yang patut kita khawatirkan sahabat. Oleh karenanya buat sahabat-sahabat semua ya kan, pecinta sejarah, pecinta barokah ya kan, pecinta daripada situs-situs kuno, situs-situs sejarah, silahkan sahabat-sahabat semua perhatikan, kita bareng-bareng memperhatikan daripada situs-situs makam keramat ya kan, yang menjadi ikon daripada daerah setempat, daripada bangsa ini sahabat. Kita bareng-bareng perhatikan supaya apa, supaya tidak dibengkokkan sejarahnya ya kan, supaya tidak tergerus oleh perlawanan-perlawanan yang pada saat ini ya kan, zaman sekarang itu kita hadapi sahabat. Mari bareng-bareng kita jaga sahabat ya kan. Ini bahaya ya kan, kalau misalkan sudah diklaim itu. Kemarin itu Ki Ageng Welo itu kan sempat dihabibkan sahabat ya kan, katanya Ki Ageng Welo itu nama aslinya itu adalah siapa sahabat? Ada yang tahu nggak? Wah, ini menarik sahabat. Nama aslinya Ki Ageng Welo konon katanya sahabat, yang memba'alawikan atau versinya daripada Ba'alawi gitu kan, atau para habaib itu, Ki Ageng Welo itu konon katanya nama aslinya yakni Al-Habib Al-Alamah Alwi bin Abdurrahman sahabat. Aduh, ampun. Heran sahabat ya saya, aduh, sama para Habib sekarang itu. Jadi persis kayak kemarin sahabat, makamnya siapa kameramen itu? Kiai Jurang Bencarung. Kalau Kiai Jurang Bencarung itu namanya itu, nama Ba'alawinya itu dia dihabibkan dengan nama Habib Alwi bin Yahya gitu kan. Nah, kalau Ki Ageng Welo ini sahabat dihabibkan atau diba'alawikan dengan nama Al-Habib Alwi bin Abdurrahman sahabat, yang konon katanya nasabnya itu masih menyambung ke Ba'alawi sahabat.
Aduh, aneh sahabat ya, heran saya sama orang sekarang. Penjajahan yang sama gitu kan dengan dulu. Bedanya kalau dulu kita dijajah secara fisik, kalau sekarang kita dijajah secara pemikiran sahabat. Itu sahabat, kita bareng-bareng mikir sahabat.